Hai mams, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di rumah Rara. Gimana nih kabarnya mama-mami, bunda-bundi, dan ibu-ibu semuanya? Lagi di mana, sama siapa, dan lagi ngapain aja nih? Apakah lagi makan bersama keluarga tercinta, lagi santai sambil rebahan, atau sedang melakukan rutinitas juga nih sama kayak aku? Apapun aktivitas kalian, aku temenin ya mams lewat vlog sederhanaku ini. Dan dimanapun kalian berada, aku doakan terus semoga kalian selalu sehat, panjang umur, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan semoga kalian semua selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Videoku hari ini masih sama ya, seperti vlog-vlogku yang sebelum-sebelumnya. Masih berisi tentang keseharian, kerempongan, dan keseruanku mengurus rumah tangga ditemani dengan 4 orang anak di rumah sederhana ini. Dan bagi kalian yang baru aja bergabung atau baru menemukan channelku, ku ucapkan selamat datang. Yuk kita berkawanan lah. Nah, jadi tadi setelah buka-bukain jendela, sekarang aku lanjut lagi aktivitasku dengan menjemur pakaian-pakaianku yang sudah aku cuci tadi malam. Jadi sekarang tinggal waktunya untuk menjemur aja nih, mumpung matahari pagi udah terbit. Dan semoga hari ini tuh panasnya sampai full, sampai seharian, supaya nanti jemuranku ini bisa bisa kering dengan sempurna ya. Walaupun sebetulnya beberapa hari ini tuh cuacanya lagi nggak menentu, kadang pagi tuh bisa panas banget, tapi beberapa saat kemudian itu bisa langsung berubah juga jadi mendung dan bisa hujan gitu. Ini juga tadi malam tuh hujan turun ya mams, makanya nih di jemuranku ini ada tersisa sisa-sisa bekas cipratan air hujan. Tapi ya semoga aja hari ini tuh bisa full seharian panasnya. Nah, rutinitasku hari ini tuh ditemani oleh gadis-gadis kecilku yang hari ini tuh lagi pada libur sekolah. Makanya ini tuh dari pagi udah nangkring aja dan ngintilin mamahnya kemana-mana nih ya. Nah, sebetulnya kakak Rania ini dia itu lagi pemulihan sakit gitu. Sebetulnya udah lumayan membaik sih, tapi karena memang tadi badannya tuh kayak masih hangat-hangat gitu, jadinya ya udah deh aku suruh dia buat libur lagi aja sehari biar dia betul-betul sehat banget, baru nanti sekolah lagi. Nah, kalau kakaknya juga itu yang nomor 2 itu juga sama ya, jadi dia masih ada flu-flunya juga dan batuk sedikit. Takutnya nanti dia di sekolah itu kayak lari-lari, apa-apa segala macam, main-main sama temannya yang berlebihan gitu ya. Jadinya takutnya dia bakalan balik lagi jadi sakit gitu. Karena namanya anak-anak itu ya gitu kan ya mams, mereka tuh kalau udah main itu kayak nggak berasa capeknya gitu, baru nanti pas malam harinya atau pas pulang ke rumahnya itu barulah terasa capeknya. Jadinya ya udahlah aku biarkan dulu aja mereka di rumah istirahat.
Walaupun sebetulnya di rumah juga nggak yang istirahat banget juga, rebahan dan segala macam juga, Mams. Mereka di rumah juga pastinya masih main-main juga, masih kadang lari-larian juga, segala macam. Tapi yang pasti kalau di rumah kan ada kita yang buat ngawasin dan negor juga kalau misalkan mereka bercandanya udah berlebihan dan sampai lari-lari atau misalkan sampai kecapean dan lain sebagainya gitu. Nah, sekarang balik lagi ke video. Jadi di sini aku tuh lagi membersihkan bagian kompor ini. Jadi dilap-lapin bagian kompor dan juga di bawah-bawahnya ini. Karena ini juga sudah berdebu gitu ya. Padahal ini tuh selalu rutin aku bersihkan ya, Mams, di bagian kompor ini. Tapi karena setiap hari juga kita itu kan masak juga, jadi mungkin kecipratan minyak setiap harinya, jadinya ya pastinya kotor terus di setiap harinya juga. Nah, tadinya itu kemarin tuh dispensernya ada di sini kan, Mams, tapi belakangan aku agak rasa kurang serk lagi dispensernya ada di sini, karena pertama itu tuh kayak menurutku terlalu dekat banget dari kompor gitu. Jadi setiap masak itu dia tuh kayak dapet hawa panas kompor itu loh. Dan lagi kalau misalkan sore hari cahaya mataharinya itu masuk lewat jendela gitu, dan itu menambah lagi lah rasa panas juga. Jadi kadang air yang dalam galonnya itu tuh jadi panas gitu, Mams, karena ya itu dia tuh kena cahaya matahari langsung gitu loh lewat jendela. Jadinya ya udahlah, aku putuskan untuk pindah aja ke bagian meja yang ada di seberang sana. Nah, tadi setelah bersih di bagian meja-meja kompor, tak lupa juga lapnya itu dicuci dulu, habis itu langsung dijemur juga. Nah, sekarang lanjut lagi, aku mau mencuci piring yang sudah sangat menumpuk sekali ini. Sebetulnya ya, Mams, kalau melihat cucian piring itu menumpuk dan banyak banget gitu, sebetulnya ngeliatnya aja pun juga udah males banget ya untuk ngerjain gitu. Cuman ya mau gimana lagi, aku tuh juga nggak bisa untuk cuci piring sedikit-sedikit langsung dicuci, sedikit-sedikit langsung dicuci, itu nggak bisa juga karena keterbatasan air. Jadinya ya udahlah, mau tidak mau harus kita diamkan dulu aja seperti ini. Nah, lagi asik mencuci piring, ini aku kedatangan tamu tak diundang. Jadi ini tuh adalah burung, aku nggak tahu pasti sih apa nama burungnya. Yang pasti mereka ini tuh bersarang di samping-samping dan juga di belakang rumah aku. Jadi mereka tuh suka datang-datang ke sini tuh buat nyari-nyari makan gitu, Mams. Karena kan di samping rumah aku ini tuh sering banget ada kayak sisa-sisa kita makanan gitu kan, Mams. Karena ya itu aku tuh nggak langsung cuci piring setelah makan gitu, jadi kayak sisa-sisa makanan, sisa-sisa nasi kadang itu masih ada berseliweran lah gitu di samping rumah ini. Nah, waktu-waktu itulah biasanya si burung-burung ini tuh suka datang gitu ke samping rumah ini dan langsung nyari-nyari makan gitu, Mams. Jadi kayak udah ayam gitu, Mams. Jadi kayak lucu aja sih sebetulnya, Mams. Dari yang dulunya tuh mereka kayak takut banget sama manusia gitu, kayak ngeliat manusia aja langsung kabur. Kalau sekarang tuh mereka justru kayak nggak ada takut-takutnya lagi kalau ngelihat kita, Mams, karena ya kita sering ngasih makan juga, makan nasi yang bekas gitu kita kasih kadang, jadi ya itu dia jadi nggak takut lagi gitu. Bahkan kalau misalkan
aku nyuci piring dia tuh tahu banget ya, mungkin kedengeran gitu suara piring gitu, jadinya ya dia pasti datang dan kayak untuk minta makan gitu mams. Ya lucu aja sih, kayak punya piaraan burung gitu mams jadinya. Nah, akhirnya selesai juga bagian mencuci piring yang amat sangat melelahkan ini. Ini sekarang aku lanjut lagi untuk membersihkan sisa-sisa sampah-sampahnya, bekas-bekas makanan dan lain-lainnya lagi gitu ya, dimasukin ke dalam plastik. Dan setelah itu lanjut disiram-siram lagi untuk lantainya ini, karena lantainya lumayan licin gitu. Ini aku siram-siram aja lantainya, nggak disikat, karena biasanya kalau bagian sikat-sikat itu adalah kerjaannya Pak suami biasanya, dan dia ngerjainnya itu kadang kayak sebulan sekali kayak gitu, baru dia sikat-sikatin bagian lantai-lantai samping sini. Karena jujur untuk bagian sikat-sikat itu aku kurang pandai gitu ya mams, entahlah aku kayak mungkin nyikatnya yang kurang kuat gitu ya, atau memang ada rahasia tersendiri dari Pak suami, sehingga kalau Pak suami yang nyikat itu tuh kayak terasa lebih bagus aja gitu, lebih bersih, lebih kinclong, dan lumut-lumutnya itu tuh kayak beneran terangkat gitu loh mams, jadinya kayak diinjak pun pas kering itu tuh enak banget diinjaknya, kayak pokoknya kayak lebih bersih lah intinya. Nah, setelah selesai di bagian perdapuran, aku mau balik lagi nih ke dalam untuk membersihkan di bagian kamar. Jadi di dapur tadi aku juga udah nyapu-nyapu juga, tapi memang tidak aku videokan ya mams, karena durasi video ini tuh udah terlalu panjang banget. Sebetulnya ada sih aku bikin videonya juga, tapi ya memang karena udah kepanjangan banget durasinya, jadinya nggak jadi aku masukin yang untuk bagian sapu menyapunya itu. Nah, bersih-bersih kamar kali ini tuh dibantuin sama kakak Raya nih. Jadi sebetulnya tadi pas waktu aku itu beres-beres, tiba-tiba aja ada abang kurir paket yang datang. Ini paketnya kakak Raya gitu, jadinya mau sekalian aku unboxing aja dan divideokan. Makanya nih kakak Rayanya juga udah gak sabar banget buat buka paketnya. Jadinya dia inisiatif buat bantuin aku beres-beres kamar dan rumah juga nih, biar aku tuh cepat selesai dan bisa secepatnya buka paketnya dia. Setelah selesai beres-beres nih, aku langsung lanjut lagi aja dengan rangkaian terakhir dari beres-beres rumahku, yaitu menyapu. Jadi ini aku sapu-sapu aja semuanya, dari di kamar sampai di bagian teras ini juga, pokoknya semuanya disapu sampai bersih. Nah, ini dia waktu unboxing yang sangat ditunggu-tunggu sama anakku. Jadi ini anak aku, si Raya ini tuh beli kipas mini pen gitu. Nah, ini dia tuh beli dengan hasil nabungnya dia sendiri gitu mams. Jadi aku memang selalu mengajarkan untuk anak-anakku, kalau memang mau beli-beli sesuatu itu uangnya harus ditabung dulu gitu. Dan alhamdulillahnya kakak Raya ini dia memang udah beberapa kali juga beli-beli barang itu dengan hasil uangnya dia sendiri yang dia tabung kayak gitu mams. Dan alhamdulillahnya juga untuk barangnya tuh sesuai banget sama yang diinginkan, cantik juga dan berfungsi dengan baik juga semuanya. Jadi senang banget gitu kalau misalkan beli-beli sesuatu itu bisa sesuai dengan yang kita harapkan, itu pasti senang banget rasanya ya mams.
Nah, sekarang tiba saatnya untuk memasak. Ke dapur, jangan salah fokus dengan baju Kakak Raya yang sudah berganti kostum. Karena dia baru aja selesai mandi, Mams. Jadi ya maklum lah ya, karena sekolah libur, jadinya mereka tuh mandinya tuh suka telat banget gitu. Jadi kadang siang-siang baru mandi. Bahkan ada juga kadang tuh yang sampai sore itu nggak mandi-mandi, Mams. Dan susah banget untuk membujuk mereka tuh buat mandi. Jadi kayak disuruh ayo cepetan mandi, ya nanti terus ya sampai sore, akhirnya nggak jadi mandi kayak gitu terus, Mams. Jadinya ya udahlah ya. Nah, balik lagi ke masakanku. Hari ini aku tadi masak ikan nila goreng, terus ada ikan pindang juga yang aku tepungin. Ini sekarang aku lagi mau goreng tempenya juga. Terus aku juga masih punya mie bekas spak suami beli kemarin malam gitu. Jadi ini mau aku masak dengan sayur kol dan juga wortel gitu, Mams. Jadi dia spak suami tuh beli tengah malam, biasanya pulang kerja gitu dia kayak beli mie, kadang beli gorengan gitu, kadang beli nasi gitu, Mams. Dan kita tengah malam itu kadang-kadang makan, kadang karena ya tengah malam itu kan jam-jam lapar gitu. Jadi biasanya pas waktu pak suami pulang itu kadang kita masak mie, kadang kita makan gorengan dan lain-lain sebagainya. Ya walaupun itu kurang sehat ya, Mams, tapi ya mau gimana lagi, kadang nggak bisa nolak juga karena memang enak. Nah, tapi itu kan memang kebiasaan yang kurang begitu bagus ya, Mams, jadi jangan ditiru ya. Kita pun juga udah berusaha mengurangi juga kok, Mams, dan gak terlalu heboh lagi kayak dulu. Kalau dulu tuh kan kayak hampir tiap malam gitu kita selalu ada yang dibeli. Kalau sekarang tuh ya paling-paling seminggu sekali atau enggak 2 minggu sekali kayak gitu lah, pokoknya dikurangin lah. Nah, ini aku masak-masak aja sayurnya sampai dia layu. Setelah layu baru masukin air dan juga masukkan mie-nya. Kemudian masukin perbumbuannya juga, jangan lupa. Dan setelah itu tinggal diaduk-aduk aja lagi sampai matang. Nah, ini kita sudah ada di ujung video ya, Mams. Sengaja aku opin di bagian masak-masak ini aja. Aku nggak video juga di bagian makan-makannya. Jadi sampai di sini aja perjumpaan kita. Terima kasih bagi kalian yang sudah mampir ke rumah Rara dan menemani aktivitasku hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah perkataan ataupun perbuatan. Jangan lupa minta like dan subscribe-nya bagi yang belum, bagi yang udah terima kasih banyak ya. Semoga kebaikan-kebaikan kalian itu dibalas berkali-kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai bertemu di video-videoku berikutnya ya, Mams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.